Kang Hee marah di hari pernikahan Yunso. Tiba-tiba Yunso datang dan mengatakan bahwa Kang Hee hanyalah masa lalunya. Yunso masuk ke dalam dan meninggalkannya. Kemudian Kang Hee mencari pengantin wanita dan juga menghajarnya. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi Kang Hee. Aru mengatakan bahwa dia sudah senang ketika Yunso dan juga Kang Hee sudah menemukan pasangan masing-masing. Kang Hee buru-buru ke kantor dan mengatakan dia akan menerima proyek untuk perbaikan motel di desa Hana. Namun ternyata Direktur Wang sedang mengalami kecelakaan dan harus berada di rumah sakit. Dia pun meminta Kang Hee dan juga Seokjung untuk melanjutkan proyek tersebut. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke desa Hana. Nah, Kang Hee juga meminta kepada Seokjung untuk tidak sembarangan memanggil namanya. Akhirnya mereka berdua pun sampai di motel. Ternyata motel yang akan diperbaiki adalah Motel California milik ayah Kang Hee. Dia pun terlihat sedikit panik. Setelah Kang Hee masuk, ternyata Seokjung sedang berbicara dengan Ji Chun Pil. Kang Hee terlihat pura-pura tidak mengenal ayahnya. Selain itu, Seokjung juga tidak mengetahui jika Ji Kang Hee adalah anak dari pemilik Motel California. Dia justru memberitahu bahwa ayah Kang Hee sudah meninggal sejak usianya 10 tahun. Nah, Seokjung menjelaskan tentang renovasi yang akan dilakukan. Dia menyarankan untuk mengganti nama motel menjadi hotel. Kang Hee pun akhirnya menggambar desain kembali yang akan digunakan untuk renovasi motel tersebut. Dan ternyata hal itu sesuai keinginan ayahnya. Karena hal itu, Ji Chun Pil meminta waktu sebentar untuk pergi keluar. Dia teringat keinginannya yang dia katakan ketika Kang Hee kecil. Dan semua itu ternyata Kang Hee masih mengingatnya. Dia pun akhirnya setuju bahwa Kang Hee yang akan melakukan renovasi motelnya. Setelah sepakat bersalaman, Kang Hee pun berpamitan buru-buru keluar karena dia beralasan akan pergi ke lokasi proyek. Ternyata dulu ayahnya sengaja menghilangkan nama M di depan motel karena sebenarnya dia ingin membangun Hotel California. Setelah mengenang masa lalunya, Seokjung dan juga Kang Hee akhirnya pergi ke lokasi proyek. Di sana ada pekerja desa yang dia temui, tetapi Kang Hee pura-pura untuk tidak mengenalinya. Mereka pun akhirnya buru-buru pergi. Nah, dalam perjalanan ternyata ada sebuah mobil pickup yang melaju sangat kencang. Tak lama kemudian Yonso keluar dari mobil tersebut dan juga meminta maaf. Selain itu, dia juga menggendong Yonawu yang saat itu tidak bisa berjalan. Ketika melihat Kang Hee, Yonso langsung menurunkan Nawu dan mengejar Kang Hee. Tentu saja Yonso sangat senang melihat Kang Hee kembali. Kang Hee meminta Yonso untuk merahasiakan bahwa dia berada di desa Hana. Akhirnya Kang Hee pun pergi meninggalkan Yonso. Karena melihat Kang Hee yang terlihat sedih, Seokjung bertanya apakah Yonso adalah cinta pertamanya. Namun Kang Hee mengatakan bahwa Yonso adalah pelindungnya sejak dulu. Saat kecil, Kang Hee sering dirundung oleh teman-temannya. Kemudian suatu hari ada anak baru yang akan pindah ke sekolah mereka dan dia adalah Yunso. Nah, ketika itu Kang Hee sangat senang dan meminta Yunso untuk duduk di sampingnya. Karena terlihat menggemaskan, Kang Hee pun senang untuk menggoda Yunso. Selain itu, Yunso juga sudah mengakui bahwa dia menyukai Kang Hee. Tentu saja Yunso adalah orang yang paling mengerti Kang Hee. Ketika ada masalah, Kang Hee juga selalu teringat Yunso. Saat Seokjung mengajak kembali ke Seoul, ternyata Kang Hee masih ingin tinggal beberapa hari di desa Hana. Nah, Yunso berharap bahwa Kang Hee akan kembali ke Motel California. Tetapi ternyata saat Han-woo dan juga Seung-eun datang, ternyata mereka juga sudah mengetahui bahwa Kang Hee kembali. Keesokan harinya, banyak orang bergosip tentang Kang Hee, tetapi Aru mengatakan bahwa Kang Hee menjadi orang yang sukses di Seoul. Selain itu, Kang Hee juga mempunyai kekasih pria dari pewaris hotel. Nah, kemudian Kang Hee pun akhirnya akan bermalam di desa tersebut. Mereka tinggal di sebuah motel, tetapi ternyata Seokjung mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur dan mengatakan keinginannya untuk menginap di Motel California.
Tersebar gosip dari para pekerja yang sedang menjalankan proyek di Motel California, di mana mereka menuduh Sokyung bahwa dia adalah orang yang suka berjudi. Tentu saja itu membuat Yunso khawatir. Saat dia melihat Sokyung mengendarai mobilnya sendiri, Yunso berusaha mengejarnya. Sementara Kang Hee masuk ke dalam rumah sakit atau klinik hewan milik Yunso. Tiba-tiba Dr. Yeon datang dan Kang Hee juga sangat kaget ketika melihatnya. Karena Dr. Yeon sangatlah cantik. Dr. Yeon mengira bahwa Kang Hee ingin mengadopsi hewan. Kang Hee bertanya orang seperti apakah kepala klinik. Dr. Yeon menjelaskan bahwa dia adalah orang yang dewasa dan juga pria sejati. Karena melihat Kang Hee akrab dengan kucing milik Yunso, Dr. Yeon akhirnya mereka berdua. Di lain sisi, ternyata Yunso sedang mengikuti Sokyung. Tiba-tiba mobil Sokyung berhenti dan ternyata dia melihat sebuah anjing yang sedang terjebak. Sokyung pun berusaha untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, akhirnya Yunso turun dan juga menggunting rantai dari anjing tersebut. Karena penasaran tentang rumor yang beredar tentang Sokyung, ternyata rumor itu adalah palsu. Karena Yunso akhirnya mengetahui bahwa Sokyung adalah orang yang baik. Dia pun kemudian membawa anjing tersebut pergi ke kliniknya dan juga mengobatinya. Dr. Yeon mengirim video kucing Yunso. Ternyata Yunso melihat bahwa Kang Hee datang ke kliniknya. Dia buru-buru pergi dan juga mencari Kang Hee, tetapi ternyata Kang Hee tidak ada di tempat proyek dan juga tidak menemui Arem. Sementara itu, Esther penasaran kenapa Sokyung masih tetap tinggal di desa Hana. Dia beralasan bahwa itu semua karena Kang Hee. Di lain sisi, Kang Hee terlihat minum sendiri karena dia masih merasa frustasi tentang kecantikan Dr. Yeon. Yunso juga terus memandang video milik Kang Hee yang datang ke kliniknya. Tiba-tiba Hanwoo menelponnya untuk segera datang. Mereka menemukan Kang Hee yang sedang mabuk di sebuah rumah makan. Yunso pun mendekati Kang Hee dan berusaha untuk melepas kacamatanya. Tetapi Kang Hee tiba-tiba duduk di pangkuannya serta dia pun menoleh ke arah Yunso. Hal itu membuat Yunso tidak bisa berkutik dan juga tidak bisa berdaya. Nah, mereka pun akhirnya membawa Kang Hee pergi. Karena tidak tahu Kang Hee tinggal di mana, akhirnya Yunso akan membawa Kang Hee pulang ke Motel California. Ji Sun Bil kaget, tetapi Hanwoo mengatakan bahwa Kang Hee minum 4 botol sendirian. Setelah membaringkan Kang Hee di kamarnya, tiba-tiba Kang Hee memegang baju Yunso. Dia pun tidak bisa pergi kemana-mana. Sementara Sokyung mencari keberadaan Kang Hee. Para pekerja proyek memberitahu Sokyung bahwa Kang Hee adalah orang di desa tersebut. Dia kemudian berusaha mencari Kang Hee di kantor polisi. Tetapi ternyata polisi tersebut juga mengenal tentang Kang Hee. Dia mengatakan bahwa Kang Hee sudah berada di motel. Mendengar hal itu, Sokyung sangat kaget. Saat menyalakan senter, Yunso teringat tentang malam pertamanya bersama Kang Hee di motel tersebut. Tiba-tiba Kang Hee terbangun dan mengatakan penyesalannya kenapa Yunso sudah berpacaran dengan orang lain. Akhirnya Yunso pun meninggalkan Kang Hee di kamarnya. Terdengar suara keributan di mana Sokyung menuduh Ji Chun Pil menculiknya. Tetapi akhirnya Yunso memberitahu bahwa motel ini adalah rumah Kang Hee dan Ji Chun Pil adalah ayahnya. Keesokan harinya Kang Hee terbangun dan dia teringat apa yang dia katakan kepada Yunso. Saat Kang Hee akan keluar, pintu tidak bisa terbuka. Ketika dia mendobrak, ternyata Sokyung tidur di depan pintunya. Sokyung khawatir karena Yunso dan juga teman-temannya ternyata tinggal di Motel California. Tak lama, Tuan Kwon datang dan menyuruh Kang Hee untuk sarapan. Saat itu, Kang Hee melihat Yunso yang buru-buru pergi karena ada pekerjaan. Semua orang bergosip bahwa calon istrinya adalah orang yang sangat beruntung. Kemudian mereka pergi dan Sokyung pun ikut bersama mereka. Nah, Kang Hee akhirnya mendekati Hanwoo dan juga Sung Eun. Kang Hee terus saja memantau klinik milik Yunso. Kemudian Sokyung mengatakan kenapa Kang Hee tiba-tiba berubah pikiran untuk menggarap proyek di desa Hana.
Dia mengatakan bahwa sebenarnya Kang Hee penasaran dengan calon istri Yunso. Dia pun kemudian mengajak Kang Hee untuk melihat anjing yang dia selamatkan. Saat Yunso datang, Dr. Yeon langsung menghampirinya dan juga memberinya handuk. Melihat hal tersebut, Kang Hee sangat cemburu. Ketika Yunso masuk, dia sangat kaget saat melihat Kang Hee. Saat Dr. Yeon menyebutkan nama kucing Yunso, Seokhyun justru tersadar bahwa nama kucing tersebut mirip dengan Kang Hee, karena nama kucing tersebut adalah Kam Hee. Kemudian Kang Hee pun buru-buru pergi. Saat Seokhyun memuji Dr. Yeon, Kang Hee terlihat sangat kesal. Kang Hee terlihat pergi ke sebuah toko es krim. Dia melihat Yunso sedang berdiri di depan toko dan tiba-tiba Dr. Yeon datang. Kang Hee bersembunyi karena terlihat malu. Dia teringat dulu Yunso sering membelikannya es krim saat Kang Hee sedang berada dalam masalah. Hal itu membuatnya sangat sedih. Hingga akhirnya dia pun pergi dan mengatakan bahwa Yunso adalah pria yang jahat. Dari arah belakang terlihat Yunso datang menemui Kang Hee dan mengatakan kenapa Kang Hee menangis.